Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like, dan komen membawa keberlangsungan konten-konten yang ada di Karsidi TV. Semoga kita selalu hidup berbahagia, rezeki yang berkah, serta sehat selalu. Karsidi TV sangat mengharapkan biasakan tonton sampai habis ya. Semoga subscribe, dan subscribe itu gratis. Judul konten kita kali ini yaitu pentingnya menetapkan tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat kita, mungkin kita pernah mendengar atau bahkan mendengar apabila kita bertanya kepada kaula muda mengenai tujuan hidup ini, mereka menyatakan dan berkata, biarkan saja mengalir apa adanya. Kalau berkata seperti itu, seolah-olah mereka tidak memiliki tujuan yang pasti. Sementara supaya hidup kita ini sukses, berhasil, membawa keberuntungan, tentu saja tetapkan tujuan hidup kita dengan baik dan benar. Dan tentu saja untuk menetapkan tujuan kita baik atau benar adalah harus realistis. Apa yang dimaksud dengan realistis di sini? Yaitu tujuan hidup kita yang memang betul-betul kita pun mampu mencapainya atau mewujudkannya. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan? Dengan menetapkan tujuan, tentu saja kita bisa akan lebih terarah dalam menggapai atau mencapai tujuan hidup tersebut. Sebagai contoh, kita ingin pergi ke kota Jakarta. Sebelum kita pergi ke kota Jakarta, ada hal-hal yang perlu kita pikirkan. Tujuan mencapai kota Jakarta, misalnya kendaraan apa yang akan kita gunakan. Ya, kalau kita menggunakan kendaraan mobil, apalagi kita menyetir sendiri, ya tentu saja kita siapkan biayanya berapa, kemudian surat izin mengemudinya ada atau tidak, ya, kemudian keterampilan menyupirnya apa punya apa tidak, ya, kemudian tentu saja diikuti dengan surat-surat yang lain, KTP, SIM, apalagi kita ini di masa COVID, misalnya ada apakah kita sudah vaksin apa belum, ada surat antigen apa belum, dan lain sebagainya. Belum lagi pengetahuan, keterampilan, dan tentu saja kecerdasan-kecerdasan lain yang perlu kita miliki sebelum sampai di kota Jakarta. Itulah makanya penting sekali kita mendapatkan suatu tujuan terlebih dahulu. Supaya apa? Jelas apa yang akan kita capai, apa yang akan kita raih. Contoh lain misalnya, bagi kamu yang besok akan melanjutkan kuliah, mau kuliah di mana? Nah, misalnya kita mau kuliah ke Padang misalnya. Nah, tentu saja harus jelas dulu universitas mana yang akan kita tuju. Lalu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu apa? Nilai-nilai sudah kita persiapkan. Ya, belajar dengan baik pada saat di SLTA. Apakah itu di SMA ataupun di SMK, belajar dulu dengan baik. Dari mulai semester 1 biasanya sampai dengan semester 5. Apakah kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Apalagi sekarang belajar dengan cara online. Apakah cukup kita hanya belajar dengan online? Apa tidak perlu dengan tambahan belajar yang lain? Kita harus bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada guru-guru kita. Bagaimana supaya kita sampai nanti di kota Padang, di universitas yang kamu cita-citakan. Supaya tidak kecewa. Supaya jelas arah dan tujuan yang akan kita lakukan. Itulah makanya penting kita menetapkan tujuan. Kenapa? Supaya kita bisa lebih fokus.
Manfaat-manfaat antara lain dengan kita menetapkan tujuan. Pertama, menjadi kontrol dalam diri sendiri. Ya, banyak sekali memang dalam meraih suatu cita-cita, dalam meraih suatu keberhasilan. Kadang kita sudah bisa bekerja keras, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah mempersiapkan dengan baik. Masih ada juga yang belum bisa mencapai keberhasilan. Ya, kenapa demikian? Barangkali tujuan yang sudah kita tetapkan itu tidak realistis, tidak masuk di akal. Kenapa? Sangat sulit mencapainya. Makanya dengan adanya tujuan, secara otomatis akan menjadi kontrol kepada diri kita sendiri. Sehingga kalau ada menyimpang dari tujuan, tentu saja kita tidak. Kita bisa melenceng daripada tujuan yang sudah kita arahkan. Itulah makanya pentingnya kita menetapkan tujuan. Baik untuk tujuan hidup, tujuan kuliah, dan lain sebagainya. Tetapkan dulu. Untuk itu bagi yang belum menetapkan tujuan, ya lebih baik kita tetapkan tujuan itu. Ya, bolehlah kita berpikir misalnya mengalir saja seperti air. Ya, tetapi kalau air itu tidak dialirkan sesuai dengan keinginan kita, ya tentu saja nanti air akan mengalir kemana saja nanti. Dan bisa tidak terkendali. Ya, bahkan kalau air itu besar, apa yang bakal terjadi? Banjir itu namanya. Dan tentu saja akan membawa malapetaka yang tidak kita harapkan. Nomor kedua, dengan menetapkan tujuan yang realistis, setidaknya akan memberikan hasil yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kita sudah mempersiapkannya dengan baik, tujuan yang sudah kita arahkan dengan baik, langkah-langkah yang harus kita lakukan juga sudah dipersiapkan dengan baik, secara otomatis pasti hasilnya pun berbeda. Nomor ketiga, berikan motivasi dan dorongan tentu saja yang lebih baik. Kalau kita sudah menetapkan tujuan dengan baik, tujuan yang kita tetapkan itu bisa dicapai, bisa berhasil, bisa memberikan keberuntungan. Tetapi kadang-kadang pada saat waktu-waktu tertentu kita ada capeknya juga, ada lelahnya juga. Bayangkan kalau tidak ada tujuan yang ditetapkan di awal. Tidak ada standar yang akan kita kejar. Godaan banyak sekali. Tetapi apabila sudah fokus, sudah ada tujuan yang jelas, makanya hal-hal yang tidak penting di luar daripada yang sudah ditetapkan, ya kita tinggalkan saja. Supaya apa? Kita tetap fokus kepada tujuan, sehingga hasilnya pun bisa akan lebih baik. Begitu bro. Nomor kelima, dengan adanya tujuan hidup yang jelas, kita akan menjalani hidup lebih baik. Memang sih, semua pasti berharap bahwa kalau kita bekerja, langsung bisa kelihatan hasilnya. Tidak demikian bro. Apalagi kalau tujuan kita itu lebih tinggi targetnya dibandingkan dengan yang lain. Beda proses, beda hasil. Sekali lagi, beda proses, beda hasil. Mereka yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya dengan yang hal terbaik. Butuh waktu. Ya tidak tercapai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun. Tetapi kalau kita sudah menetapkan tujuan itu dengan baik, maka otomatis insya Allah tujuan-tujuan tersebut akan membawa dampak yang positif, membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Untuk itu, setelah kita menetapkan tujuan yang baik, usahakan dengan kerja keras. Kalau ada halangan dan hambatan, usahakan kita bersabar, ikhlas, tetapi tetap istiqomah untuk menggapainya. Kalau sudah demikian, kamu bersungguh-sungguh untuk menggapai tujuan itu, maka insya Allah keberhasilan akan kamu raih. Kesimpulannya, apabila kita sudah menetapkan tujuan, maka setidaknya ada kontrol kepada nomor kedua, mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan apabila kita tidak membuat suatu tujuan yang pasti. Nomor ketiga, memberikan motivasi atau dorongan kepada diri kita sendiri khususnya untuk menggapainya apa yang kita cita-citakan. Kemudian nomor keempatnya, menjadi yang terbaik, terutama
bagi diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Setidaknya kita berusaha untuk merubah diri kita sendiri ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya atau di hari-hari yang sudah kita lalui. Sudah jelas tujuan hidup kita akan lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Kita menjalani kehidupan ini bisa lebih baik, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang sudah kita tuju, apa yang kita inginkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan ambil yang baiknya, buang jauh-jauhlah yang buruknya, dan bermanfaat wabil khusus untuk yang membuat konten ini dan untuk kita semua para penonton Karsidi TV. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.